Audio Jungle. Audio Jungle. Ustadz Mulyadi FT SPDI kepada beliau disilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Ibu, para anggota Pokja TPQ dan Dinia yang sekaligus pelungguh sami, yang pula mohon maaf yang membahasakan yang dia muliakan, karena pelungguhlah orang-orang yang paling pantas untuk dimuliakan. Terus maaf. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, maras kalimat Nabi pelungguh sami yang lebih dekat. Sebagus-bagus kamu pada adalah yang mengajarkan Al-Quran dan yang mengajarkannya, yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Nah, mudah-mudahan dengan status dan dengan predikat kemuliaan di pelungguh sami yang Rasulullah sudah menggariskan secara langsung, barokah itu juga insya Allah bisa tiang secara pribadi sama insya Allah. Amin Allahumma amin. Yang saya hormati Pak Ketua Pokja, Pak Kawil atau Pak Kadus, Bapak Ibu hadirin yang berkesempatan hadir rahimahumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasul wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Yang kita semua berkesempatan hadir, bersilaturahim, berkumpul dalam satu nafit yang momentum yang insya Allah sungguh-sungguh sangat mulia, dan mudah-mudahan ada barokahnya dan manfaatnya. Amin Allahumma amin. Dan dalam satu frekuensi, malah semakin yang kita ini satu frekuensi, mohon maaf tiang secara pribadi mau menanggalkan dulu, mau melepaskan dulu status tiang sebagai, mohon maaf, dewan jagaran atau praktisi politik jagaran, terus maaf, yang melepaskan dulu itu. Kenapa tiang sampai menyatakan atau membahasakan satu frekuensi? Karena jujur tiang niki juga elit tiang kode, elit tiang bajang, dia gawe tiang para pelungguh sami niki. Aja karena ngaji baik di santren, di dinia, di TPQ dan sebagainya. Alhamdulillah masih tiang jalankan sampai saat niki. Yang merasa satu frekuensi dengan pelungguh sami, memang tidak hanya merasa, memang kenyataannya kita satu frekuensi, satu profesi, insya Allah, dan mudah-mudahan dengan nafit yang satunya kita dalam profesi, satunya kita dalam motivasi dan semangat, ngiring sila dakwah berbicara berbentan dan yang ngiring ya nafit yang diskusi yang hal-hal yang mungkin hal-hal yang sifatnya strategis ataupun hal-hal yang sifatnya bisa kita mengambil manfaat nyata real untuk kemajuan TPQ dan dunia kita secara umum, khususnya yang ada di Lombok Timur niki. Sekali lagi kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan pertemuan kita niki barokah insyaallah. Amin Allahumma amin. Selawat salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin rahimakumullah, pertama izinkan yang tadi sampun disampaikan atas nama Pokja, yang pun ingin menyampaikan yang pertama matur terima kasih yang tiada terhingga, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pelungguh sami Bapak Ibu yang telah Masya Allah menyempatkan waktu, mengorbankan pikiran, tenaga, bahkan harta, meluangkan waktu hadir tempat niki jauh-jauh dari Sambalia, dari Suwele, dari dan sebagainya untuk hadir bersilaturahim pada kesempatan hari ini. Niki sesuatu yang sungguh sangat berharga. Mudah-mudahan apa yang pelungguh sami luangkan dan korbankan, mudah-mudahan bagian daripada ikhtiar taat dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan jazaa insyaallah. Dan yang kedua, tiang pun secara pribadi tunas maaf, tunas sampura agung, mungkin ada hal-hal yang keliru, yang khilaf di dalam tata cara unikan tiang si iring pelungguh sami makin niki, maupun mungkin pun juga diantara si menyita waktu pelungguh sami tiang secara pribadi, karena bagaimanapun niki juga tiang bagian daripada yang mengundang. Mohon maaf, mohon tolong kepada Pak Ketua Pokja untuk dipertemukan dengan pelungguh sami, karena mengingat perayaan
jadwal dan waktu yang Masya Allah sungguh sangat padat, yang beberapa kali memang maaf diajak sama beliau, ayo Ustaz kita cari teman-teman niki, kepengennya luar biasa, dan cuman karena masih perlu jadwal kegiatan yang sangat padat, insya Allah coba menintan terbedai dulu sekali secara umum, nanti setelah itu yang akan turun ke masing-masing tempat yang bilang sama beliau. Dan alhamdulillah berkat silaturahim dan kekompakan Pokja dan semua anggotanya, acara ini bisa terselenggara dengan luar biasa makin ini. Baiklah hadirin, pertama yang selanjutnya ingin menyampaikan matur perkenalan yang namatnya tadi sepintas ada foto tapi sudah jatuh. Nabi yang Mulyadi ya. Kebetulan alhamdulillah makin niki atas izin Allah yang ada di Desa Pokmotong, yang di Pokmotong Kabupaten Tiah, satu kecamatan dengan beliau ini, masih kecamatan Mas Bagi. Di gubuk si tau tiang ini bagi gaib nanti. Boleh belum bertanya, daripada datang perempatan Kesik atau datang perempatan Pokmotong, insya Allah tidak terlalu asing lah ya di situ. Ambil Kabupaten Mulyadi gitu aja. Mulyadi Dewan bebasan, insya Allah bercanda seperti itu. Insya Allah kalau datang dari arah Mas Bagi, perempatan ini ke kanan sebelum Kesik, ya sekitar 100 meter lah dari perempatan. Ya nanti kapan hari, kalaupun mungkin belum berkesempatan ataupun berkenan untuk mampir dawak sila, tapi Nunas mohon untuk dikonfirmasi dulu keberadaan tiang. Karena dia inisiasi jadi dengan sakti makin ini. Ya, semendak tiang tenis, semendak tiang itu, semendak dia tahu nyor, semendak dia tahu kelep segala macam Angkon tiang semangkir tiang. Ya, karena kegiatan luar daerah segala macam mohon. Kalaupun belum kayun berkenan ke rumah dawak sila kapanpun, yang penting ada konfirmasi dulu. Makin dikit yang di DPRD Kabupaten Lombok Timur masih menjabat di periode yang kedua. Tiang periode pertama atas izin Allah terpilih 2014-2019 melalui Partai Bulan Bintang, pun kembali alhamdulillah amanah ini diberikan kepada tiang oleh masyarakat dengan izin Allah di periode yang kedua 2019 sampai dengan 2024 yang akan datang. Makin dikit yang masih menjabat merabasan Pak Ustadz baru, Pak Ketua, yang masih menjabat di periode yang kedua sampai dengan bulan Agustus 2024. Kurang lebih jabatan dia insya Allah masih sekitar dari 17 bulan lagi lah. Maaf, 1 tahun 7 bulan atau 1 tahun setengah kurang lebih untuk jabatan tiang di periode yang kedua di DPRD Kabupaten Lombok Timur. Sama melalui Partai Bulan Bintang. Nabi namanya untuk yang kedepannya 2024, tiang Bismillah akan berikhtiar dengan dan bersama mudah-mudahan Pelunggu Sami Kayun berkenan ingin untuk berikhtiar Bismillah untuk mencalonkan diri di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang menjadi motivasi tiang sampaikan dalam kesempatan makin ini mudah-mudahan menjadi bagian daripada hal yang Pelunggu Sami pertimbangkan, menjadi bagian daripada hal untuk Pelunggu Sami tapi namanya timbang-timbang dulu, pikirkan dulu kalau kira-kira niki walaupun Pelunggu dari awal tenas maaf beliau yang terhormat Pak Ketua Ustaz Muhammad Romdan sudah turun dan menyampaikan kepada Pelunggu Sami, pun Pelunggu Sami tetap punya kesempatan untuk mempertimbangkan kira-kira si Mulyadi ini cocok enggak, paut enggak untuk didukung. Misalkan niki sesuatu yang menjadi hak Pelunggu Sami. Motivasi tiang pertama mohon maaf, tiang ingin cakupan pembinaan itu lebih luas. Karena sementara niki jujur untuk dua periode niki mohon maaf tiang hanya berputar di satu kecamatan, hanya di Kecamatan Mas Bagi. Itu pun hanya 4 atau 5 desa yang tiang bina. Kenapa? Karena memang di situ sumber suara tiang. Mohon maaf. Nah untuk provinsi ini kita di 13 kecamatan dan mulai merambah kecamatan-kecamatan lain. Alhamdulillah sudah jalan sosialisasi kita sampai ke Swede maupun ke Belanting, sudah mulai kita yang melalui tim-tim tiang di organisasi partai. Alhamdulillah sudah dijalankan oleh Pokja bersama jajarannya. Artinya mudah-mudahan dengan tiang mencalonkan diri di provinsi, angkun pembinaan kita ke masyarakat bisa lebih luas. Karena yang sampaikan di DPRD niki marah sekali disampaikan oleh Ustadz tadi, memang salah satu pintu yang cukup istilahnya
yang harus Pelongo Sami juga bisa masuk, ya harus punya kuncinya maksudnya. Salah satu pintu yang harus Pelongo Sami punya kuncinya. Kalau tidak punya kuncinya ya akan sulit terbuka pintu DPRD ini. Tapi perlu yang sampaikan kepada Pelongo Sami bahwa sejatinya DPRD ini bukan lembaga yang memiliki anggaran. Mereka tidak punya anggaran, maksudnya mereka tidak berhak untuk mengeksekusi anggaran. Yang berhak mengeksekusi anggaran ini kan bupati dan jajarannya kalau kabupaten, atau gubernur dan jajarannya kalau provinsi, sehingga mereka disebut dengan eksekutif karena mereka yang boleh mengeksekusinya. Nah, kalau kami di DPRD provinsi maupun kabupaten hanya sifatnya disebut legislatif, ya, melegislasi ataupun ikut mengesahkan perda untuk anggarannya, APBD-nya, sehingga kami disebut sebagai lembaga legislatif dan juga untuk mengesahkan salah sebagian daripada perda, itu menjadi tugas kami. Sehingga hadirin rahimakumullah, akan tetapi kami di DPRD dengan aturan dan regulasi yang ada diberikan kesempatan melalui dana alokasi umum transfer pusat atau dana daun niki, dialokasikan anggaran untuk melayani masyarakat melalui program yang namanya Pokir atau aspirasi. Per anggota DPR niki kalau kelas kabupaten itu tidak kurang, untuk Lombok Timur niki bukan sesuatu yang baku, bukan sesuatu yang pasti, tapi tergantung bagaimana pemerintah dan DPR mengelola anggaran. Sehingga Marantan Lombok Timur niki per tahun itu per anggota itu tidak kurang dari 2,5 sampai 3 miliar per tahun yang bisa dikelola masing-masing anggota DPR. Tiang di Lombok Timur itu kami ada 50 anggota. Per anggota itu bisa mengelola 2,5 miliar, bahkan sampai dengan 3 miliar dalam 1 tahun. Itu bentuknya program, bentuknya anggaran utuh, maksudnya anggaran utuh. Cuman uangnya memang kan kami yang pegang, uangnya itu ada di daerah. Nah, akan tetapi kuncinya ada di kami, gitu loh. Kunci gerobaknya 10 miliar ini kita tahunya. Siapa yang mau kita kasih, tinggal kita buatkan daftar. Kasih dia Pokja ini dana sekian akan diberikan, itu kuncinya karena ada di tanda tangan kami, itu masing-masing anggota itu melalui program Pokir. Atau mungkin ada salah satu lembaga yang bangunan kelasnya sudah sangat ambruk atau sudah sangat parah, mau direhab, tolong kasih dia TPK ini, Diniyah ini untuk direhab, kasih dia anggaran sekian berapa, misalnya 100 juta, 200 juta akan dibuatkan lokal dan dibutuhkan. Itu salah satu contoh yang bisa dimanfaatkan melalui program Pokir yang ada di kami. Yo, lalu sementara ini Ustaz kan atau Pak Dewan di luar gitu. Nah, sekarang lah kita ketemu gitu kan. Karena baru sekarang lah kita ketemu. Dan mohon maaf, ini yang bicara kembali ke politik sedikit yang karena bagaimanapun tidak akan lepas dari pembahasan politik karena dia adalah orang politik, dan misi yang datang juga bagian daripada misi politik juga makin tinggi sekaligus silaturahim. Jadi saat Ramadan kita menyampaikan bahwa awalnya beliau sedikit kurang serak dengan bahasa politik, tapi ternyata mohon maaf ya, karena memang sudah kondisi nabi ya, kondisi sesuatu yang niscaya, satu keniscayaan bahwa pengurutnya tidak lepas dari politik. Bagaimanapun yang namanya politik bukan sesuatu yang hina, bukan sesuatu yang salah. Dari zaman Nabi pun sudah mengajarkan pelungguh yang tentang bagaimana berpolitik, tapi tentunya politik yang membawa maslahat. Mudah-mudahan bagian daripada ikhtiar kita khairun nas anfa'uhum linnas niki melalui salah satunya melalui yang namanya politik. Dan sehingga dia tidak bosan-bosannya dimanapun yang menyampaikan ataupun berbicara untuk politik niki, mari kita coba bedah dulu seperti apa sih politik sebenarnya, apa manfaatnya. Nah, terkait dengan pilih memilih, karena ya pil niki secara umum kan ada dua, gitu. Kalau terkait lamun ibu-ibu lupa pil KB jadi dia. Nah, ibu-ibu ya, kalau ibu-ibu yang sudah menikah kalau lupa minum pil KB maka dia jadi. Tapi kalau biasanya kalau pil-pil yang lain, pilkada, pilek, pilgub apapun nasi jari yang pernah lupa. Nah, biasanya seperti itu pilkades kan, jadi dulu baru dia lupa. Kalau pil KB lupa baru jadi. Kalau pilek, pilgub, pilkada segala macam sesudah jadi baru lupa. Memang itu sesuatu yang sudah kadang-kadang mohon maaf menjadi hal yang membuat trauma di masyarakat, jadi kebosanan di masyarakat, sehingga mereka a priori dan memandang politik itu bohong, politik itu segala macam. Nah, itulah yang tadi disampaikan oleh Ustaz Ramadan, karena bagaimanapun tanpa berpolitik maka kekuasaan itu sulit didapatkan. Tidak akan mungkin bisa kekuasaan itu ada tanpa politik, karena konstitusi Pelongo Tiang Negara Kesatuan Republik Indonesia ini kan memang diaturnya dengan
dijalankannya dengan politik dan demokrasi. Sila apapun kita tidak bisa lepas dari itu. Sila yang pemilihan presiden sekali 5 tahun, undang-undangnya sudah mengatur, pilih gubernur, bupati segala macam, undang-undang sudah mengatur. Kita maunya khilafah segala macam, tersilih, tidak boleh. Memang walaupun secara ajaran Islam itulah yang terbaik, akan tetapi bagaimanapun konstitusi kita konstitusi yang ideal Indonesia, maka itulah yang kita jalankan. Sehingga politik tentunya sesuatu yang niscaya. Nah sehingga dijalankannya negara niki adalah dengan produk-produk politik. Sila presiden dipilih dengan mekanisme demokrasi dan politik, gubernurnya, bupati, termasuk dewannya. Sementara tadi juga disampaikan yang memegang kekuasaan dan kebijakan itu adalah orang-orang yang dihasilkan dari politik. Nah mau tidak mau, kalau kita mau mengambil manfaat dari kekuasaan itu, mau tidak mau kita harus masuk ke gerbong mereka, yakni gerbong politik, kan gitu anunya. Ya sehingga bahasa dia ya mau nggak mau. Artinya cuman kalau menurut yang kita orang-orang yang insya Allah mudah-mudahan orang-orang yang paham dan orang-orang yang intelektual atau cendekiawan khususnya dalam bidang agama, ya jangan kita mau dimanfaatkan, kita yang memanfaatkan politik. Sila walaupun tiap orang politik dia tidak mau mengatakan ayo kita manfaatkan masyarakat, tapi sila mari kita masyarakat yang memanfaatkan politik. Jangan sampai kita dibodoh-bodohi, maaf nih Kijat. Yang orang politik, dia juga ketua partai politik Lombok Timur, kemudian dia juga profesi dia di salah satu lembaga politik, tapi dia menyampaikannya begitu, jangan mau dimanfaatkan oleh orang-orang politik, termasuk oleh dia. Belum Gosami, kalaupun mau mendukung dia, jangan mau dimanfaatkan, hanya dukungan saja oleh dia. Ini kita sampaikan secara terbuka oleh Belum Gosami. Artinya Nabi terhadap hal-hal begitu tapi Belum Gosami tidak pernah ketemu, Belum Gosami tidak tahu rumahnya, Belum Gosami tidak ada penghubung, penyambung. Di saat Belum Gosami nanti sudah memilih dan si calon itu mendapatkan suara, dilandekan peta di mana dia, bagaimana kontaknya segala macam, Belum Gosami butuh tidak ada yang bisa dihubungi, lebih-lebih tidak ada penyambung. Nah dengan adanya Pokja nikilah yang kita harapkan menjadi penyambung di saat kita nanti ada nasib Allah mengizinkan untuk bisa melayani Belum Gosami beradiki. Nah, kemudian yang kedua itu sebagian daripada hal-hal yang ingin saya sampaikan terhadap pemilih cerdas. Dan yang kedua terhadap pemilih pintar, pemilih cerdas niki, mohon maaf, sangat penting Belum Gosami juga melihat kapasitas daripada orang tersebut. Artinya mohon maaf, kadang-kadang di mana tadi Ustaz menyampaikan juga mungkin di Gubuk Belum Gosami punya calon entah DPRD provinsi maupun kabupaten. Tapi lihat kapasitasnya. Kalau kira-kira ada kesempatan dan ada kemungkinan secara kapasitas, ya karena dia syarat berpolitik ini tidak lepas dari kapasitas, integritas, termasuk isi tas, gitu kan? Tidak lepas dari itu. Kapasitas saja, tapi integritasnya tidak bagus juga tidak. Integritas bagus, tapi isi tasnya juga tidak ada, ya susah juga. Memang masya Allah luar biasa syarat nyalek ini Bapak Ibu. Ya mudah-mudahan Bapak Ibu ada kesempatan nyalek juga nanti ya, biar tahu maksudnya enaknya, sakitnya maksudnya. Isi tas juga. Isi ide jauh ide tas yang ini Ustaz, ada isinya insyaallah ada isinya ada isi tasnya. Tidak lepas dari isi tas. Perlu Gosami karena Nabi bisa saja ide pada nanti di Gubuk ataupun di komunitas Belum Gosami akan didatangi oleh calon-calon lain. Nah bagian daripada kebijakan masing-masing DPR niki setelah jadi juga nanti dia akan menurunkan program sesuai dengan yang dia dapatkan suara. Istilah dia menit ya mohon maaf, para ampun dengan sinyingga atau berutang. Lebih banyak kita dipinjamkan, diotangin sesuatu, maka kita akan mengembalikan, kita akan membayarnya sesuai dengan jumlah yang kita diotangin atau dipinjamkan. Nah menu angkutnya pegawaian mohon maaf, sehingga dimanapun tempat yang memang di situ basis suara dia itulah yang lain menjadi prioritas. Sehingga yang mengajak Belum Gosami selain jangan mau memilih calon yang sifatnya titipan, kira-kira kapasitasnya juga perlu Gosami pertimbangkan. Kemungkinan adalah istilahnya, kemungkinan dia akan bisa dapat atau tidak, walaupun secara zahiriyah kita berbicara secara duniawi. Bagaimanapun tetap takdir Allah yang menentukan. Akan tetapi secara zahiriyah duniawinya kita lihat kira-kira kapasitasnya memungkinkan enggak. Artinya begini, kadang-kadang dia namanya idatan mewah datang atau bagi di suara nih. Ika keluarga kecil telur nilai sekian. Nah itu yang kadang-kadang mohon maaf menjadi permasalahan di bawah. Kenapa? Jemaat yang menjadi DPR ini dia akan melihat di Lesopo Gubuk misalkan Labuan Haji sebut saja di satu tempat, saya dapat suara di situ berapa? Saya hanya dapat 10 suara. Masa 10 suara itu akan saya turunkan bantuan sampai ratusan juta? Dia berpikir.
Tentu yang akan dia kasih, mana misalkan Suwele, ternyata Suwele 200 loh saudara saya di situ di satu tempat. Nah itulah yang dia akan utamakan. Namun si 10-15 itu kadang-kadang tidak akan menjadi perhatian mereka. Niki yang buka anu tiang sendiri. Kita akan kasih tapi lamun terakhir-akhir lamun arah eta-eta betul-betul begitu yang kita anukan. Karena begitu kita kerja proporsional para bahasa Sami ya, kita kerja proporsional. Mana yang lebih baik itu yang akan kita prioritaskan. Nah, sehingga yang mengajak sila melalui politik ini Pulau Sami ngambil manfaatnya karena bagaimanapun kami ada pintu yang cukup seksi lah gitu ya. Nah, kami ada pintu yang bisa Pulau Sami masuki karena di dalam setelah Pulau masuk pintu itu ada begitu banyak menu di situ. Untuk kabupaten saja bisa 2-3 miliar per tahun, untuk provinsi itu insya Allah informasinya bisa 4-5 bahkan sampai 6 miliar per tahun. Silakan Pulau Sami ambil itu, manfaatkan itu, lagu ada tahun untuk lawannya gitu kan. Kalau Pulau Sami udah tahu pintunya kan kita naik tangan luar doang kan itu, nggak bisa kita nggak bisa naik, kita hanya bisa melihat dari bawah saja. Berarti yang si teman yang akan nyiar kenyaman lagu mobil-mobil meletet atau beliti, ya kita hanya bisa melihat dari bawah saja, tonton melek doang. Marilah sekarang melalui DPR ini belum mau bikin tangga, belum mau bikin kunci, belum mau bikin bahasa yang pemotongan ke penggala untuk apa yang belum inginkan itu bisa Pulau Sami dapatkan. Sehingga lagu Marasi Bro, jadilah pemilih yang cerdas, jadilah pemilih yang pintar, yang bijak, yang Pulau Sami tahu siapa calon Pulau. Walaupun sekarang kita ketemu tidak serta-merta Pulau Sami harus mendukung dan memilih Tiang. Kalau menurut Pulau Sami cocok sila. Kalau Tiang menurut Pulau Sami bisa bertanggung jawab dengan apa yang dia sampaikan sila. Kalaupun tidak, bukan menjadi satu keniscayaan, bukan menjadi sesuatu yang akan mengurangi nilai silaturahim satu dengan yang lainnya. Tapi misi daripada Pak Ketua yang sampaikan Pak Ketua, saya mohon tolong untuk kedepannya TPQ Diniyah kita Lombok Timur dibina sehingga program itu enak. Tinggal dia serahkan ke TPQ, ayo TPQ Pokja, TPQ Diniyah ini saya ada program. Bagaimana diatur ke bawah. Jadi anggotanya sudah jelas, kordes-kordesnya sudah jelas, jadi enak nanti Pulau Sami akan diatur oleh oleh organisasi kita Pokja, TPQ dan Diniyah. Oke, mungkin akan lebih panjang dalam sesi diskusi nanti. Banyak sekali sebenarnya yang diskusikan dengan Pulau lalu sila dalam sesi diskusi nanti kita akan bicarakan. Kemudian kegiatan kita mohon maaf ada daftar hadir di situ, mohon tolong jangan sampai ada yang tidak mengisi karena kegiatan pada pagi hari ini yang sampaikan sekaligus yang melaksanakan kegiatan reses. Kegiatan reses, sila reses niki adalah jaring aspirasi. Belum makinlah kesempatan Pulau Sami menyampaikan hal-hal yang menjadi harapan-harapan Pulau Sami terhadap pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk yang inventaris, untuk yang bawah, untuk pembahasan di saat pembahasan anggaran nantinya untuk APBD Kabupaten Lombok Timur. Salah satunya yang sering sekali dan ingin yang mengajak Pulau Sami adalah bagaimana untuk kita mendorong daerah memiliki perda yang lebih berpihak untuk TPQ dan Diniyah atau guru-guru ngaji lah. Demikian sampai saat ini belum ada untuk Kabupaten Lombok Timur khususnya. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf, pasti ada yang salah, ada yang keliru, mohon kiranya dimaklumi dan dimaafkan. Terima kasih atas kesempatan dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak anggota DPR. Di Pokja, di TPQ ini alhamdulillah selama ini membantu walaupun itu kecil, tapi menurut kami dari Dewan Guru atau ustadznya itu sangat bermanfaat sekali walaupun 1.000 satu bulan. 1.000 loh satu bulan. Itu pun kalau setiap bulan mereka terima. Dengan jerih payah siang, malam, sore mereka membina anak-anak kita. Tidak ada desa yang mempunyai inisiatif ataupun sesuatu yang mereka ingin tawarkanlah. Di kabupaten mereka menginginkan bahwa akan ada lomba tahfiz, qiraatu, kemudian tilawah, ya banyak sekali lomba-lomba yang mereka adakan. Tetapi dari dukungan di pemerintahan, misalnya pemerintahan desa, apa dukungan mereka? Tidak ada dukungan yang mereka berikan. Kasihlah mereka berapa di TPQ itu atau ini untuk menghafal lah seperti sound seperti ini, kasih mereka untuk semangat anak-anak, kasih mereka per TPQ itu 1 dibelikan begitu. Tidak ada sekali yang kami temukan saat ini
bagaimana keinginan pemerintah dengan keinginan kita yang ada di TPG tersebut. Itu saja keluh kami Pak Dewan. Mudah-mudahan tahun 2023 adalah ya dari kami di kecamatan lainnya ataupun kecamatan-kecamatan yang lain itu bisa terrealisasi. Itu yang kami rasakan pada saat sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari kecamatan Sukamulia, sebut camat dan desa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Mawardi, utusan Sukamulia. Yang saya sampaikan pada hari ini kaitannya sedikit dengan apa yang disampaikan Ustaz Alwi tadi, bahwa memang ada anggaran dari Bupati untuk TPG, tapi kenyataannya tidak merata. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini kita harus sama-sama punya pintu supaya kita dapat. Sebab kalau kita mengandalkan Bupati seperti tadi tidak terrealisasi semuanya, pasti yang dapat itu yang ada channelnya. Iya, pasti. Nah, sekarang bagaimana untuk mengganti hal itu? Ya kita harus punya pintu satu untuk mengganti uang dari Bupati. Misalnya kalau kita sudah punya pintu, berarti lewat sana kita akan mendapat mendapat rezekinya. Ya kalau tidak seperti itu ya sama, tetap kita akan sama-sama tidak dapat. Jadi oleh karena itu pada kesempatan ini saya sangat berharap supaya mudah-mudahan kita sama-sama, kalaupun kita tidak dapat nanti dari Bupati, kita harus sepakat punya pintu satu supaya ada tempat kita mengadu. Paling tidak, mungkin kita memang selama ini tidak mungkin Dewan itu langsung ngasih uang. Tidak mungkin ke setiap TPG dikasih uang. Hal itu tidak etis. Jadi bagaimana solusinya supaya dapat uang? Yang paling tidak kita melalui proposal. Proposal kita buat, kasih ketua TPG, laporkan kepada pintu yang sudah kita sepakati, insya Allah cair. Dengan itu kita bisa akan mendapatkan rezeki. Ya. Yang kedua kaitannya dengan pemilih cerdas, Bapak Ibu yang sekalian, kaitannya dengan pemilih cerdas, bukan hanya kita lihat isitasnya saja seperti yang disampaikan Pak Dewan tadi, bukan hanya isitasnya saja, tapi yang kita harapkan itu selama di bawah TPG itu adalah pembinaan yang selama 5 tahun. Jangan kita kalah dengan uang 100.000 satu kali coblos kemudian hilang. Sementara yang 5 tahun hilang. Nah sekarang bagaimana kita berprinsip supaya 5 tahun kita bisa dibina? Ya tentu saja kita harus punya calon satu yang bisa membina. Sekali lagi jangan kita kalah dengan uang 100.000. Kemudian pemilih cerdas ini memang kita yakini bahwa kalau kita mau cerdas, kita harus benar-benar mencari pemimpin, mencari calon yang kira-kira menang. Coba, yang kalau calon itu kita prediksi kira-kira dia menang, itu yang akan kita cari. Tidak usah kita cari calon yang baru muncul, nggak ada duitnya. Apalagi tadi ada istilahnya calon titipan, dititip-titip itu berarti nggak nyampe. Ya, oleh karena itu kita sama-sama berharap TPG maupun Dinia, mari seprovinsi yang ini yang dibina oleh Pak TPG ini, mudah-mudahan kita satu komitmen, kita satu kata bahwa kita bisa memilih calon satu yang seperti yang disampaikan Pak Dewan tadi. Saat ini mungkin kita belum bisa memilih secara pasti. Artinya kita perlu pemikiran-pemikiran lebih jauh supaya apakah bisa sesuai dengan hati nurani kita. Tapi kalau saya dengar apa yang disampaikan tadi memang benar. Calon itu harus benar-benar mengeluarkan apa yang menjadi prioritasnya itu sehingga kita paham. Kalau sudah kita paham dengan apa yang disampaikan, insya Allah kita pasti yakin bahwa itulah yang kita akan pilih. Nah itulah sekali lagi Bapak Ibu, pemilih cerdas itu harus berpikir bahwa dia harus mencari calon yang kira-kira menang. Jangan mencari calon yang kira-kira kalah, kita juga akan menjadi rugi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa ya pertanyaan dan masukan. Tinggal satu tuh sesi pertama. Oh, di belakang dulu, di belakang. Ya, di belakang. Sebut kecamatan, desa, nama lembaga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya mohon izin, nama Nazwan, TPK Rumah Cahaya, Mas Bagit Selatan. Ya, Kecamatan Mas Bagi ya, Korja Mas Bagi ya. Ya, Korja. Ya. Jadi komitmen kita salah satu menjadi perhatian ya kalau Tiang sendiri itu bagaimana Pokja khususnya kita yang di sini itu ketika membuat program itu terkendala dengan budget atau dengan biaya. Jadi harapannya ketika Pokja ini membuat program, jadi ada support dana yang kuat lah setidaknya supaya panitia yang mengadakan maupun peserta yang akan lomba itu menjadi lebih antusias dalam berkegiatan itu. Jadi jangan sampai ketika kita berkegiatan ataupun peserta, mohon maaf sekali ini, hadiahnya sangat minim sekali, tapi ini akan berdampak kepada mereka sejak dini sampai nanti usia mereka yang akan berkelanjutan. Jadi itu harapannya ketika ada program tolong untuk disupport sama Pak Dewan. Jadi itu saja ya aspirasinya lah begitu. Ya sekian dari Tiang. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkinlah sedih. Pertama masalah anggaran untuk TPQ dan Diniyah atau guru-guru TPQ Diniyah kita yang dari Bupati yang dirasa sangat tidak merata dan juga secara jumlah juga mungkin sangat minim, hanya 1.400.000 ya per lembaga gitu. Per lembaga yang kok tidak merata, kok tidak, desa juga tidak ikut menganggarkan. Sebelum yang mengerucut atau secara eksplisit membahas tentang itu, inilah salah satu kelemahan kita di APBD, mohon maaf. Sementara ini dana yang diberikan oleh daerah untuk TPQ maupun Diniyah atau secara umumnya guru-guru ngaji termasuk untuk para marbot itu sifatnya hanya insidentil mungkin atau sesuatu yang tidak berkelanjutan, tergantung bupatinya dan tergantung kebaikan hati kepala daerah. Tidak ada, maksudnya tidak ada aturan yang secara khusus mengatur porsi anggaran itu berapa untuk untuk TPQ maupun Diniyahnya. Contoh sila di undang-undang secara umum, undang-undang kita mengatur bahwa untuk dana untuk APBN itu untuk keberpihakan ya ke pendidikan nasional itu kan 20%. Itu salah satu contohnya sudah jelas ya tercantum dalam undang-undang. Nah untuk TPQ dan Diniyah ini belum ada, itu yang menjadi permasalahan. Sehingga tadi yang sampaikan tergantung kebaikan hati kepala daerahnya. Bupati A dengan Bupati B kadang-kadang beda caranya. Mohon maaf bukan yang ingin mengajak Pengusami membedakan antara bupati sebelumnya dengan yang sekarang. Mungkin dulu bagaimana pengalokasiannya, mungkin sekarang mungkin berbeda dengan yang dulu. Itu sesuatu yang memang tidak ada aturan yang jelas untuk mengatur tentang porsi anggaran itu berapa persen yang harus dialokasikan untuk TPQ maupun Diniyah. Sehingga solusinya bagaimana tadi yang singgung di awal. Salah satu solusi yang bisa kita tempuh adalah ayo kita dorong daerah untuk membentuk peraturan daerah untuk bisa lebih memperhatikan TPQ dan Diniyah. Nah melalui keberadaan Pokja ini sila nanti diinisiasi oleh ketua maupun pengurus yang lain, adakan hearing, adakan jajak pendapat bersama bersama DPR dan juga jajaran yang ada di pemerintah daerah. Datangi dia bupati, hearing di ruangan beliau, datangin dia sekda, hearing di ruangan beliau, datangin DPR, hearing di komisi nanti di DPR itu, sampaikan apa yang menjadi harapan Pelunggu-Sami. Nah ini sudah sangat bagus dan sudah sangat kuat sebenarnya. Pelunggu punya forum, Pelunggu punya satu organisasi yang bisa membawa aspirasi Pelunggu agar TPQ dan Diniyah ini lebih diperhatikan. Memang saat ini mohon maaf Bapak Ibu, dari semua 34 provinsi yang ada di Indonesia ini hanya Jawa Barat yang punya Perda Ponpes. Yang lainnya belum ada. Itu kelemahannya. Sehingga kalau Jawa Barat itu dia anggarannya sudah jelas.
Dari APBD itu istilahnya harus dialokasikan sekian persen dari APBD itu untuk pondok pesantren. Pondok pesantren itu termasuk TPQ dan diniyah. Jadi enak pemerintah itu memberikan, mau tidak mau akan dikeluarkan. Contoh saja misalkan anggaran satu daerah itu misalkan kayak kita Lombok Timur sebut saya 3 triliun. 3 triliun untuk tahun besok niki misalkan. Nah misalkan dialokasikan taruhlah 5% saja untuk TPQ dan diniyah. Coba 3 kali 5 aja udah 150 miliar kan? Yang harus dianggarkan untuk pondok-pondok pesantren, kan enak. Jadi enak diatur kalau dia sudah punya perda. Namun makin niki ya hanya sifatnya kebaikan hati saja, pengasih lah istilahnya, pengasih. Ya pun dengerin, ya pun begini situasinya. Sehingga ayo diinisiasi melalui Pokja, dorong daerah untuk memiliki perda pondok pesantren agar dengan adanya perda itu sudah jelas dia bisa mengatur nanti porsi anggaran yang ada di APBD daerah itu sendiri. Memang beberapa dapat informasi bahwa provinsi sudah mulai tapi belum dilaksanakan. Belum ada pergubnya untuk pelaksanaan, belum ada peraturan gubernur untuk pelaksanaan perda tentang pondok pesantren untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya, memang ini butuh komunikasi dengan pokja-pokja TPQ diniyah di daerah lain untuk bisa menginisiasi agar kita punya perda yang bisa mengatur daripada anggaran itu sendiri. Itu salah satu alasannya Ustadz. Memang sekarang atau makin niki ya serba salah, mohon maaf. Siaran anggaran niki lebih-lebih untuk untuk desa. Tadi belum singgung juga tentang desa. Kenapa desa tidak bisa membuat? Mereka tidak ada kuasa, mohon maaf. Dek nara entah akan tahu desa karena memang mereka DD itu dana desa itu dari pemerintah pusat itu juknisnya sudah baku dia. Harus ini tahun kanggo tekadu, ini tahun tekanggu tekadu. Tidak bisa tidak boleh dia menggunakan yang tidak sesuai dengan juklak dan juknisnya. Lamun angena insyaallah bapak-bapak kepala desa mereka sangat prihatin sebenarnya. Tapi keluar dari apa yang menjadi juklak juknis mereka juga yang akan bermasalah nantinya. Nah itulah keberpihakan yang mohon maaf ya, mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita berikutnya akan lebih bisa ya dari tingkatan presiden maupun ke bawah bisa lebih berpihak untuk bisa membangun pondok-pondok pesantren TPQ diniyah kita untuk pembinaannya dan kebutuhan-kebutuhan yang lain termasuk anggaran dan sebagainya insyaallah. Tentunya ini jangan sampai hanya menjadi wacana, sila pelungguh diskusikan, pelungguh wacanakan, pelungguh gunakan kesempatan untuk bisa diheringkan melalui mekanisme yang ada di DPRD maupun pemerintah daerah untuk mendorong pemerintah bagaimana upayanya. Ya, kan ada para tenaga ahli kita ataupun orang-orang yang lebih cendekiawan kita Lombok Timur diskusikan seperti apa bagaimana kita mendorong agar daerah lebih bisa berpihak untuk TPQ dan diniyah maupun guru dan ustadz dan ustazahnya. Begitu tadi disampaikan oleh Pak Alwi, tidak jauh beda dengan disampaikan oleh yang terhormat Pak Mawardi. Selain tentang anggaran yang minim dari untuk diniyah maupun TPQ, beliau juga menyinggung tentang bagaimana pembinaan kami di DPRD insyaallah dengan adanya amanah dan kepercayaan dari Pelunggu Sami tentunya nanti mudah-mudahan melalui Pokja bisa lebih terurus keberadaan Pelunggu Sami. Tiang walaupun mohon maaf beberapa kali sering sekali ketemu sama beliau, tadi kemarin malam juga beliau di rumah sampai kurang lebih sampai jam 12 kita diskusikan tentang kira-kira Ustadz yang sampaikan ke beliau, Ustadz lemak lamun ternasipan ya mohon tolong Pokja itu ada yang betul-betul punya data yang bilang TPQ itu mana, diniyah itu mana, dan mohon dibuatkan skala prioritas. Karena di antara TPQ dan diniyah yang ada di bawah Pelinggih ini kan tentu akan berbeda-beda situasinya. Ada TPQ yang mungkin sudah maju dan mandiri, ada TPQ mungkin yang sedang berkembang, ada TPQ mungkin yang betul-betul belum bisa apa-apa. Mungkin itu yang kita akan lihat dan kita prioritaskan untuk membangun. Ya mana TPQ yang mungkin butuh sekali, ayo itu kita support dulu, kita dorong dulu biar datanya jelas dan biar pembinaannya itu berkelanjutan. Jangan sampai dan jangan hanya mohon maaf jadi tebeng-kepeng menuju waktu memilih hanya Rp1, Rp2, setelah itu kita ditinggalkan. Mohon tolong niki kita orang-orang yang cerdas, kita orang-orang yang berpikir. Ya kedepannya tadi disampaikan oleh terhormat Ustadz Mawardi juga. Ya mudah-mudahan kedepannya Allah mengizinkan kita bisa saling terus membina satu dengan yang lainnya. Dan yang sangat bersyukur dengan keberadaan Pokja ini karena datanya jelas. Datanya seperti apa, bagaimana TPQ ini, TPQ ini, TPQ ini. Beliau selalu menyampaikan, mohon maaf Bapak Ibu, bahkan beliau pernah menyampaikan. Nih tas seolah nih seperti itu Ustaz. Nih saya tas ini isinya sudah tahu, dia bilang apa aspirasi batur-batur, dia bilang sudah begitu banyak catatan-catatan yang sudah saya
siapkan untuk sida layani teman-teman. Ayo sila mai. Mana yang bisa kita layani. Mumpung masih ada jabatan Tian juga di 1,5 tahun ini, insya Allah kita masih punya 1 tahun anggaran yang bisa kita alokasikan untuk TPQ dan Diniyah di 2 tahun anggaran 2023. Kalau 2023 memang sudah terlaksana, dia sudah masuk 2024 bisa kita alokasikan untuk TPQ dan Diniyah. Oke, insya Allah seperti apa mekanismenya nanti kita akan diskusikan. Walaupun mungkin masing-masing lembaga di bau ya langsung isi luwe, karena lembaganya ada berapa ratus itu, ada berapa puluh ya, ribuan, masya Allah. Kan mungkin tidak mungkin akan terlayani masing-masing. Ya mungkin mana yang di masing-masing kecamatan dulu untuk bisa menyentuh mewakili tempat-tempat yang lainnya. Oke. Kemudian tadi dari Semeton Nazwan, dari Mas Bagi Selatan, support untuk kegiatan-kegiatan Pokja, insya Allah Semeton ya. Kalau sudah ada komunikasi seperti ini, apapun kegiatannya nanti, yang di beberapa tempat juga termasuk untuk PKG, untuk IGRA dan sebagainya, komunikasi apa bentuk kegiatan mereka. Walau mungkin mereka butuh support anggaran 10, mungkin kita hanya bisa bantu mana-mana seke jika kedung 2 jaga. Yang penting ada sebagai bentuk support kami. Oke, aran ya mohon maaf. Lamun si anggaran niki di tenegal ya langsung, cuman kita hanya diberikan kesempatan memegang pulpen, memegang kuncinya saja. Tapi untuk masuk ke dalam manunya itu ya tetap kita si negal kunci tiang lagu si bau utama ida pada. Nah begitu anunya di pintu begitu itu, di pintu anggaran itu yang memegang kuncinya tiang, tapi yang berhak mengambil itu masyarakat. Kami tidak ada hak sedikit pun untuk mengambil. Sehingga kedepannya mohon maaf nggih, kalau misalkan ada DPR yang memberikan pelonggosami bantuan, dia minta bagian, itu tidak boleh. Itu bagaimanapun bagian daripada gratifikasi, bagian daripada korupsi juga. Jangan kasih dia. Kadang-kadang kita dengar tebeng bantuan 50 juta potongnya 20 juta, tebeng bantuan selai juta potongnya 5 juta. Tidak boleh. Memang tidak ada alasan itu. Kita hanya memegang kunci, tapi yang berhak mengambil itu adalah masyarakat. Nah, itu sifatnya hanya titipan saja untuk pelonggosami maklum. Okay. Puas tidak puasnya mohon dipuaskan. Oke, silakan. Oke, terima kasih.